pada pagi ini saya akan membahas 4 hal. Kira-kira yang pertama tentang metode omnibus, atau kalau saya boleh bahasa Indonesiakan dengan metode yang bukan translasi tapi mengambil esensinya saja, undang-undang sapu jagat ya, pakai istilah seperti itu. Kemudian yang kedua, kritik pada proses. Kemudian nanti ketiga, kritik pada substansi secara umum. Dan kemudian nanti yang terakhir, untuk menanggapi judul yang jadi tanda tanya, saya akan membahas soal benarkah ada sentralisasi melalui RUU Cipta Kerja. Jadi informasi yang didapat dari diskusi di UI tanggal 6 Februari yang lalu, itu katanya diganti lagi judulnya jadi Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin karena kalau Cipta Lapangan Kerja sering disingkat jadi Cilaka. Sering sekali kan, saya dalam diskusi tertutup dengan salah satu staf ahli di kementerian, mereka wanti-wanti sekali, tolong dong jangan disebut cilaka, karena ini tidak cilaka. Jadi kelihatannya setelah itu diubah jadi Cipta Kerja. Nah, di slide berikutnya saya tahu ini akan banyak dibahas dan sudah banyak dibahas, tapi izinkan saya membahasnya dari awal sekali soal omnibus itu. Jadi kalau ilustrasinya seperti bis, memang bis ya. Bis yang bisa bawa banyak muatan dari berbagai jenis manusia pada waktu itu. Tapi omnibus law itu sebenarnya makanya tadi saya artikan tidak secara penerjemahan, tidak dengan metode penerjemahan, tapi esensinya saya sebut dengan undang-undang sapu jagat, karena dia sebenarnya jenis undang-undang yang bisa memuat tidak hanya satu topik. Nah, memang dengan derajat keberhasilan yang berbeda-beda, model ini banyak diterapkan. Kebanyakan di common law sistemnya. Kalau kita kan civil law nih, kita karena ikut Belanda ya, buat teman-teman ibu bapak yang tidak terlalu familiar dengan dunia hukum. Pakar seperti Profesor Maria Farida yang ahli ilmu perundang-undangan, beliau menekankan kita civil law, common law begitu. Kalau saya presentasinya tidak di situ, karena bagi saya sebenarnya civil law dan common law ini semakin berhimpitan gitu ya. Jadi tidak bisa kita bilang kalau apa yang berlaku di common law di sini tidak boleh. Saya kira tidak bisa begitu juga, karena semakin beririsannya semakin banyak begitu antara civil law dengan common law. Tapi memang kenyataannya banyak sekali diberlakukan di negara-negara common law. Kenapa? Karena di negara-negara common law, penting untuk mengetahui sejarah ini, karena di negara-negara common law biasanya kan norma pengaturan itu dibuat oleh hakim, judge made law. Nah, cuma karena ada kebutuhan cepat untuk mengubah sesuatu dalam waktu yang cepat, dibuatlah model undang-undang semacam omnibus ini. Tapi bukan berarti kemudian di sipil law tidak boleh. Dan kalau pertanyaannya ini melanggar peraturan perundang-undangan enggak? Sebenarnya tidak juga. Di Indonesia sudah banyak yang sudah sebagai metode sudah berapa kali diterapkan ya. Misalnya undang-undang pemerintahan Aceh tuh, itu sebenarnya menabrak banyak sekali, menabrak dalam tanda kutip ya, dia mengubah banyak sekali, bukan menabrak, mengubah undang-undang pemilu, undang-undang migas, undang-undang Pemda, undang-undang bahkan kekuasaan kehakiman begitu. Jadi dari segi metode tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Nah, dari slide berikutnya saya ingin menekankan bahwa sebenarnya omnibus itu adalah metode penyusunan. Ya, jadi dengan itu jadi bukan undang-undangnya itu sendiri, bukan substansinya. Nah, dengan itu maka dalam, kalau ibu bapak teman-teman baca prioritas tahunan 2020 DPR, sebenarnya ada 4 yang masuk. RUU Kefarmasian, Cipta Lapangan Kerja yang katanya sudah diubah judulnya, ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, dan ibu kota negara. Itu saya beri catatan nomor berapa di daftar, tapi itu bukan berarti urutan pembahasan ya. Saya cuma ngasih nomor, kalau ibu bapak teman-teman lihat daftar lebih gampang lihatnya urutan nomor berapa gitu. Nah, next, aspek positifnya ada nggak? Ya ada pasti, karena dia secara cepat merapikan dan mengharmoniskan pengaturan yang tumpang tindih, bahkan mungkin bertabrakan. Jadi memang positif dalam konteks itu. Positif bagi pemerintah dan stakeholders yang membutuhkan perubahan dalam waktu cepat. Jadi kalau dibilang negatif terus semuanya cilaka 13 dan lain sebagainya, ada positifnya bagi pihak-pihak yang menginginkan perubahan secara cepat. Masalahnya ada juga negatifnya.
slide berikutnya. Negatifnya adalah karena memuat banyak hal, sebenarnya besar sekali potensinya dalam proses penyusunan dan pembahasan, dia luput melihat dampak atau implikasi undang-undang dalam praktik. Karena berat sekali nih omnibus ini ya, benar-benar dia banyak yang akan diatur. Nah karena itu di Indonesia mungkin belum terlalu jamak dilakukan, tapi khusus bagi omnibus ini jadi lebih penting lagi untuk ada regulatory impact assessment dan juga cost and benefit analysis. Ini yang saya kira kita belum lihat sampai sekarang. Nah, jadi tantangan omnibus law, sekali lagi saya ambil yang umumnya dulu ya, tantangan undang-undang sapu jagat, kita dekatnya dari aspek metode. Jadi paling tidak menurut saya ada 3. Secara teknis, karena ini adalah pendekatan baru dalam pembahasan undang-undang, maka bisa jadi nanti akan kita diskusikan sama-sama, bisa jadi DPR maupun pemerintah belum memiliki metode penyusunan maupun pembahasan yang tepat supaya pembahasannya efektif, maksud saya di situ. Dan kemudian yang kedua, potensi tumpang tindihnya sebenarnya banyak. Mari kita belajar dari PP tentang OSS. Saya asumsikan di ruangan ini agak familiar ya dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pendaftaran dalam satu sistem. One single submission ya. Nah itu banyak, sebenarnya kan cikal bakalnya undang-undang ini PP yang itu. Nah dari PP itu pun sebenarnya ternyata banyak sekali masalah di lapangan. Itu levelnya PP loh padahal. Saya sering bantu Kementerian Hukum dan HAM untuk mediasi conflicting regulations. Itu kami berapa kali ketemu di tingkatan pelaksanaan, ternyata PP itu tidak bisa berjalan karena tidak dihitung kenyataannya di lapangan. Ternyata masih banyak perizinan yang tidak bisa secara elektronik karena butuh tanda tangan basah, bahkan cap basah. Nah kita masih begitu kan ya birokrasinya ya, masih butuh tanda tangan basah gitu, nggak bisa tanda tangan di print, itu juga belum tentu berlaku. Perpajakan aja banyak sekali yang masih harus tanda tangan basah dan cap basah. Nah kemudian ketiga, tantangan secara politik sebenarnya perlu kita sadari ada model atau kecenderungan politik transaksional di DPR. Sebenarnya ini tidak DPR Indonesia saja, namanya proses politik. Saya kira di banyak negara lain pun terjadi transaksional ini. Nah masalahnya dengan omnibus yang sedemikian berat dan muatannya begitu, banyak yang nanti bisa luput dari kita. Nah nanti akan kita lihat lagi pada bagian keduanya, kritik pada proses. Jadi begini, kritik pada proses saya mau menyasar pada paling tidak 2 hal. Yang pertama adalah penyusunannya tidak partisipatif dan cenderung berbasis kepentingan ekonomi jangka pendek. Kita bisa lihat ini sudah dibahas juga ya di majalah Tempo. Saya kira agak panjang, mungkin ibu bapak sudah cukup membaca, tapi saya tampilkan sekali lagi. Kenapa saya bilang tidak partisipatif dan cenderung berbasis kepentingan ekonomi jangka pendek? Karena tidak partisipatifnya jelas, yang tidak ada stakeholders. Kita kan kalau bicara undang-undang, kalau kita pakai common sense kita maupun dari pengalaman saya maupun teman-teman di sini yang banyak berkutat dengan kebijakan, namanya kebijakan kan harus dibuat dengan memperhatikan, bahkan ada salah satu proses dalam analisis kebijakan itu ada namanya stakeholder mapping. Harus ada. Kenapa? Karena setiap pemangku kepentingan memang kepentingannya berbeda-beda. Bukan berarti semua tiba-tiba harus diakomodasi, nggak akan bisa. Tapi tujuan pembuatan kebijakan kan justru untuk memaksimalkan penggunaan resources untuk kepentingan yang banyak itu dikelola. Nah, yang menjadi masalah adalah dalam pembuatan Omnibus Law ini ternyata hanya satu stakeholder yang dikuatkan. Kita bisa lihat dari keputusan Menko Perekonomian nomor 378/2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk konsultasi publik Omnibus Law. Di dalamnya nama-namanya bisa dilihat, hampir semuanya adalah pengusaha. Ada kampus atau tidak? Ada. Tapi sangat minimal, dan saya sebenarnya belum lihat upaya dari kampus yang partisipatif betul. Kedua, penyusunannya terburu-buru dan tidak transparan. Di slide berikutnya,
Saya kira semua yang di sini mungkin pernah lihat ada RUU versi 25 November, tapi kemudian dibantah keras. Jadi saya terus terang sampai sekarang kalau saya menganalisisnya masih pakai undang-undang versi 25 November. Jangan salahkan saya karena memang nggak dikasih. Saya bahkan ngomong dengan salah satu orang di Kemenko, dia bilang hanya segelintir orang yang pegang. Dia sendiri nggak pegang karena dia levelnya tinggi. Karena waktu saya pendek ya, kemudian saya mau menunjukkan juga bahwa berapa kali waktu kami bilang partisipatif dong, dikatakan ya udah nanti aja partisipatif waktu di DPR. Nah sementara track record DPR nih nggak apa ya Pak, kita kritik sudah terbuka aja karena saya bawa data, kritiknya nggak salah-salah tapi pakai data bahwa kalau kritik kalau pakai data nggak apa-apa. DPR 2014-2019 saja itu misalnya yang dihasilkan sangat sedikit ya, dan bahkan kita masih ingat ada demonstrasi yang sampai 5 orang mahasiswa terbunuh karena protes terhadap RUU yang dibahasnya tidak partisipatif. 13 hari DPR membahas undang-undang revisi undang-undang tipikor. Nah, kalau misalnya pemerintah setiap dibilang partisipatif dong, selalu bilang nanti di DPR ya. Nah, kan pertanyaan besarnya di DPR bisa nggak partisipatif? Sementara di slide berikutnya saya tampilkan cuplikan berita bahwa Pak Jokowi mau Omnibus Law ini jadi hadiah Lebaran tahun ini. Hanya mau dibahas dalam waktu 3 bulan atau mungkin kurang. Berani nggak nih kita dengan undang-undang yang berat sekali? Nah, kemudian berikutnya kritik pada substansi secara umum. Ini saya waktunya tinggal 3 menit lagi, jadi saya harus ngebut sekali. Nanti kita lihat saja dalam diskusi ya. Intinya sih begini. Saya sengaja pakai copy paste saja slide ini karena saya mau menunjukkan yang saya ambil dari slide pemerintah. Sekali lagi, jangan pemerintah kan cenderung ini belum baca RUU-nya, lah gimana mau baca RUU-nya juga nggak dikasih. Jadi saya ambil saja, saya copy paste langsung apa yang disampaikan dalam diskusi yang terakhir. Jadi saya punya versi ini banyak sekali. Terakhir saya ambil yang terakhir aja yang 6 Februari yang saya asumsikan memang bisa dibuka ke publik karena di UI dibahasnya tanggal 6 Februari kemarin. Jadi dibilang kan RUU Cipta Kerja udah ganti namanya, jadi bukan Cilaka lagi. Nah di sini saya mau tunjukkan bahwa lihatlah asumsi-asumsi yang ini saya sekali paste dari pemerintah. Ada asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, peningkatan produktivitas yang akan diikuti dengan peningkatan upah dan seterusnya. Saya mau menampilkan penekanan saya pada asumsi ini. Nah, dengan asumsi ini di slide berikutnya dijelaskan oleh pemerintah. Saya satu lagi, maaf, biar agak cepat. Dijelaskan oleh pemerintah ada 11 klaster pembahasan. Nah, saya hanya ingin menunjukkan total ada 80 undang-undang yang terdampak. Ada 1.200 pasal yang terdampak, bukan berarti undang-undangnya isinya 1.200-an, undang-undangnya 100, hampir 200, tapi tidak sampai 1000-an. Tapi yang terdampaknya, kita lihat di sini bagaimana tiap klasternya ternyata banyak sekali mengubah banyak pasal. Nah, kemudian saya mau khusus masuk ke administrasi pemerintahan, klaster 7. Silakan Ibu dan Bapak lihat. Presiden itu sebagai kepala pemerintahan melaksanakan seluruh kewenangan pemerintah. Kemudian nanti kita bisa lihat lagi dalam diskusi ya, karena waktu saya sempit. Intinya kemudian bahkan NSPK itu juga ditentukan sekarang oleh Presiden secara langsung dan seterusnya, nanti kita bisa lihat lagi. Tapi yang ingin saya katakan adalah Undang-Undang Sapu Jagat ini memang Undang-Undang Cipta Kerja ini jalan pintas untuk kemudahan berusaha. Saya menyimpulkannya bukan asal-asalan Ibu dan Bapak. Pasti saya upayakan gunakan data seminimal apapun yang saya punya. Jadi kalau kita perhatikan konsep sejak awal Oktober sampai sekarang, akan kita lihat bahwa awal asal-muasalnya, dan ini juga dari diskusi tertutup yang pernah kami lakukan, bahwa asal-muasalnya memang Omnibus Law ekosistem investasi atau kemudahan berusaha. Judul awalnya gitu. Nah, tapi kemudian karena dianggap tidak strategis dan lain sebagainya, maka diubah judulnya jadi penciptaan lapangan kerja, dan sekarang diubah lagi jadi cipta kerja. Jadi tujuannya memang jalan pintas untuk kemudahan berusaha. Nah, jadi banyak mengubah aturan main dan bahkan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Saya akan tunjukkan lagi nanti. Nah, intinya adalah di slide berikutnya, menurut saya ada masalah fundamental di Undang-Undang Cipta Kerja ini.
Pertama, ada logika yang logikanya begini, investasi marak maka akan membuka lapangan kerja, maka akan menaikkan daya beli, maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Nah, pertanyaannya, kita kalau bikin policy pasti harus pakai evidence zaman sekarang. Evidence-nya ada nggak? Cost and benefit analisisnya dan regulatory impact assessment-nya ada nggak? Maksud saya begini, kalau karena ada data yang menunjukkan sebaliknya. Karena ini kan semuanya, menurut saya asumsi tadi saya tunjukkan, investasi marak, membuka lapangan kerja, menaikkan daya beli sama dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau asumsi di bawahnya ini cuma asumsi, nggak ada evidence-nya, satu runtuh ini nggak akan tercapai. Nah, jadi apakah misalnya at the cost of AMDAL diubah dari syarat menjadi risk based, jadi hanya bidang yang resiko tinggi dimintakan AMDAL, artinya apa? Mungkin ada penurunan kualitas lingkungan, itu cost-nya kan? Apakah benefit-nya bisa menyaingi cost itu? Apakah dalam jangka panjang kita mau bilang nggak apa-apa deh, yang penting pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi 10 tahun lagi lingkungan kita rusak? Ini cost and benefit-nya sudah dihitung atau belum? Ada juga asumsi bahwa hambatan investasi itu semata-mata karena alasan perizinan, nggak ada urusannya dengan korupsi. Benar nggak? Ada nggak evidence-nya? Karena Pak Rimawan dari UGM dan kawan-kawan ekonom sudah menunjukkan sebaliknya. Nah, terakhir sentralisasi lapangan undang-undang cipta kerja ini, intinya sih begini, ada 3 hal yang menurut 4 hal ya yang menurut saya memang bahaya sentralisasi dengan tanda tanya ini saya coba respon dengan pertama menunjukkan bahwa kan kita sejak tahun 2000 amandemen daerah sebenarnya punya otonomi yang luas sekali. Nah, juga ada konsep NSPK, nanti saya tunjukkan NSPK itu apa. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor tahun 2016 intinya yang mengatakan Perda tidak dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat. Melalui undang-undang ini jadi bisa. Apakah saya setuju dengan Perda nggak bisa lagi dibatalkan oleh pusat? Frankly speaking, saya juga nggak setuju karena MA-nya masih begini dan lain seterusnya. Tapi patutkah, pertanyaannya ya yang mendasar sekali, patutkah pemerintah dan DPR membuat undang-undang yang jelas-jelas menabrak putusan Mahkamah Konstitusi? Jelas tidak. Kalau mau nabrak-nabrak lagi, challenge dulu undang-undangnya ke MK lagi. Nah, berikutnya tinggal 2 slide lagi. Jadi begini, berikutnya NSPK ini ya, norma standar prosedur dan kriteria. Intinya kalau ibu bapak teman-teman familiar dengan isu desentralisasi, salah satu oleh undang-undang yang kan undang-undang Pemda kita berkali-kali dirubah tuh sejak 2019. Maksud saya 1999. Nah, terakhir itu maaf ini udah kelihatannya 2 dekade, saya agak jadul. Pada tahun 99 diubah, berkali-kali diubah, terakhir tahun 2014 itu pun ada perubahannya lagi. Ada konsep yang namanya NSPK, norma standar prosedur dan kriteria. Intinya adalah tiap menteri kemudian akan menentukan NSPK supaya daerah-daerah bisa menjalankan otonomi luasnya itu dengan koridor yang baik. Intinya kan seperti itu. Nah, sekarang NSPK itu ditarik lagi ke pusat dengan best practices. Nanti kita bisa lihat lagi slide-nya kalau mau. Nah, bahaya kekuasaan yang tersentralisasi apa? Next slide. Intinya ini yang ingin saya katakan. Kalau kekuasaan tersentralisasi lagi, maka dia sangat berpotensi memunculkan kelompok-kelompok kepentingan tertentu di seputar pengambil keputusan yang sekarang sudah terpusat lagi di tangan presiden, ya, ataupun sekelompok kecil orang. Jadi eksklusivitas muncul, dan dalam bahasa lain yang lebih lugas, barangkali saya ingin mengatakan hati-hati dengan bahaya munculnya lagi kroni-kroni seperti zaman Soeharto. Dan yang kedua, berpotensi besar untuk luput melihat konteks lokal. Ini yang sangat nyata. Sehingga terakhir yang ingin saya katakan adalah kalau kita hanya mengatakan omnibus jangan didukung, celaka dan lain sebagainya, saya kira kita juga tidak berlaku adil ya. Tapi saya ingin katakan bahwa memang kalau prosesnya terlalu terburu-buru seperti sekarang, tidak transparan, tidak partisipatif, memang sangat buruk. Omnibus in itself nggak ada masalah, silakan omnibus. Tapi prosesnya yang seperti sekarang ini sangat berbahaya. Materi muatan didasarkan pada asumsi yang belum diperlihatkan sampai sekarang evidence-nya.
Kalau sudah, ya mari kita diskusikan. Tapi sekarang begitu tertutup, bahkan pasalnya aja mau kita analisis nggak bisa. Dan yang terakhir, karena keinginan besar untuk mempermudah usaha, banyak dilakukan resentralisasi. Nah, ini yang berpotensi meminggirkan demokrasi. Nah, ini dulu paparan awal dari saya untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.